Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, jumpa kembali dengan Mempuji. Pada pagi hari ini Mempuji akan membahas materi bahasa Indonesia 6A subtema 1, membaca teks bacaan, tumbuhan sahabatku. Marilah anak-anak kita perhatikan baik-baik di sini, bacalah paragraf di bawah ini. Judul, cara tanaman jagung berkembang biak. Tanam jagung memiliki batang tunggal yang disebut tongkol. Ia tumbuh vertikal ke atas dari tanah. Jagung telah banyak dimanfaatkan oleh manusia selama bertahun-tahun dan telah menjadi tanaman yang sangat penting bagi manusia. Bagaimanakah tanaman jagung berkembang biak? Tanaman jagung berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan biji. Artinya biji jagung dihasilkan dari perkawinan antara bunga jantan dan betina. Tanaman jagung tumbuh dari hasil biji jagung yang ditanam. Setelah ditanam 3-4 hari, bakal tanaman tersebut akan muncul di permukaan tanah. Dari bacaan tersebut anak-anak, kalian bisa memahami mana yang termasuk dalam ide pokok. Kita bisa mengetahui bahwa ide pokok dapat kita ketahui dari kalimat yang awal, ya, awal paragraf. Nah, karena di sini ada 2 paragraf, kalimat yang menonjol pertama ini tanaman jagung memiliki batang tunggal yang disebut tongkol. Ini adalah gagasan utama atau pikiran pokoknya, ya. Dan ia tumbuh vertikal ke atas dari tanah, dan selanjutnya ini adalah kalimat penjelas. Jadi yang kedua, gagasan utama atau ide pokok pada paragraf ini yang kedua yaitu tanaman jagung berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan biji. Ini adalah paragraf yang kedua. Kita kembali pada pertanyaan pertama, sebutkan ide pokok pada paragraf ke-1, yaitu jawabannya tadi. Tanaman jagung memiliki batang tunggal yang disebut tongkol. Yang kedua, judul dari paragraf di atas, yaitu cara tanaman jagung berkembang biak. Nah, di sini judul, cara tanaman jagung berkembang biak. Penulisan untuk judul, kata awalnya memakai huruf kapital, C besar, T besar, C besar, B besar, dan B besar. Itu cara penulisan judul sebuah bacaan. Teks di atas tadi terdiri dari 2 paragraf. Ide pokok bisa disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, atau gagasan utama. Ide pokok adalah gagasan utama pada sebuah paragraf. Sebutkan ide pokok pada paragraf kedua. Tanaman jagung berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan biji. Dari sini kita lanjutkan. Bagaimana anak-anak pernah melihat tanaman jagung? Ya, coba kamu amati gambar bagian-bagian tanaman jagung berikut, ya. Pasti kamu pernah melihat, mungkin juga pernah makan makanan yang berasal dari jagung, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah tanaman jagung, bagian-bagian dari jagung. Jagung memiliki akar, ini akarnya akar serabut. Dan memiliki batang, 1 batang saja, ya. Ini berruas-ruas, setiap ruas-ruasnya ini ada daunnya ini. Nah, batangnya ini tertutup oleh pelepah daun. Pelepah, lalu setelah itu ada daunnya. Daunnya daun sempurna, ya. Memanjang. Nah, memanjang. Di atas sini ada benang sari. Kalau tumbuhan di sini ada benang sari, berarti ini tumbuhan jantan, ya. Sedangkan yang ada buahnya ini adalah sel kelamin betina. Nah, kita lihat kembali ini pada tongkol jagung. Tongkol jagung ini ditutup oleh klobot.
ada yang namanya ini putik ya. Nah, ini seperti rambut-rambut ini ya. Nah, ini menggambarkan bahwa ini adalah sel kelamin betina. Dan kita kembali kepada pertanyaan, apa saja bagian-bagian jagung yang kamu amati? Apa fungsi bagian-bagian tanaman jagung yang kamu ketahui? Yang ketiga, apa saja bagian jagung yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan? 4. Tanaman apa yang memiliki bagian yang bentuknya menyerupai tanaman jagung? Mari kita jawab bersama di sini. 1. Saya baca dulu, jagung adalah tanaman berkeping tunggal atau disebut juga dengan monokotil. Akar jagung yaitu akar serabut mencapai kedalaman 8 meter. Batang jagung beruas-ruas, setiap ruas terbungkus pelepah daun. C. Daun jagung. Daun jagung adalah daun sempurna, bentuknya memanjang. Bunga jantan dan bunga betina biasanya terpisah dalam satu tanaman. Bunga jantan tumbuh di puncak tanaman berupa karangan bunga. Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. E. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Tongkol tumbuh dari buku-buku di antara batang dan pelepah daun. Kita kembali melihat di sini ya. Jadi buahnya ini tumbuh di antara pelepah dan daun di sini. Sedangkan ini adalah bunga. Di sini adalah bunga ini termasuk benang sarinya ya, benang sari. Ya. Di situ ya. Pertanyaannya tadi sudah terjawabkan. Sekarang berikutnya, bagaimana fungsi bagian dari tanaman jagung tadi? Batang tadi berfungsi untuk menegakkan tanaman, mudah terlihat. Daun berfungsi untuk proses fotosintesis. Bunga jantan berfungsi sebagai sel kelamin jantan. Bunga betina berfungsi sebagai sel kelamin betina. Yang ketiga, bagian tanaman jagung yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan hewan. A. Buah jagung dapat dipakai sebagai makanan, baik bagi manusia maupun hewan. Daunnya dapat dipakai untuk pakan ternak, sebagai pembungkus rokok, pembungkus makanan. Berikutnya pertanyaan keempat, tanaman yang memiliki bagian yang bentuknya menyerupai tanaman jagung adalah tebu dan sorghum. Di sini saya gambarkan tebunya bersama ya. Tebu batangnya berwas-was ya. Terus daunnya juga daun sempurna ya, lurus memanjang sama. Sorghum pun juga hampir sama dengan jagung. Bunganya ini, nah warnanya ini kemerah-merahan ini ya. Kalau bahasa Jawanya orang Jawa pada waktu kecilnya mempuji itu namanya jagung cantel. Jagung cantel ya. Jagung cantel. Baik, kita lanjutkan dengan mengamati bagian-bagian jagung dua ini. Kita amati baik-baik tadi. Kita lanjutkan mengamati kembali batang seperti ini batangnya ada ruas-ruasnya, di ruas-ruas ini ada pelepah dan ini ada daun. Ya, ini kita lihat daunnya. Daun-daun memanjang ya, bentuk daunnya memanjang. Ini buahnya, buah jagung. Nah, ini adalah bunga jantan ya ini ya. Adalah benang sari. Sedangkan putiknya ini berada bersatu dengan buahnya ini, buah jagung yang terbungkus dengan klobotnya ini. Warnanya bisa kemerah-merahan ya, oranye bisa juga ya. Nah,
Dari gambar yang sudah diamati ini, kemudian selesaikan permasalahan berikut. Tuliskan keterangan pada bagian-bagian jagung yang dimaksud oleh gambar di atas. Bagian batang jagung itu terdiri dari apa saja? Misalnya tadi berluas-luas, terbungkus oleh pelepah. Bagian daunnya jagung bagaimana? Bagian bunga jantannya bagaimana? Dan bagian bunga betinanya bagaimana ya? Kita lanjutkan pembahasannya. Bagian batang jagung itu A itu berluas-luas tadi. Setiap luasnya dibungkus oleh pelepah daun. Bagian daun jagung berbentuk daun sempurna, berbentuk memanjang. Stomata berbentuk halter. Tulang daunnya sejajar. Permukaan daun berambut. Kadang juga licin. Ya. Bagian bunga jantan itu tumbuh di puncak tanaman berupa karangan bunga. Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. 4. Bagian bunga betina. Tongkol, ada tunas, ada kelobot, calon biji, ada janggel, ada penutup kelobot, dan rambut-rambut. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Di sini ada kesimpulan dari bacaan tadi bahwa jagung adalah tanaman berkeping tunggal atau monokotik. Akar jagung beritus rabut mencapai kedalaman 8 meter. Batang jagung berulas-ulas, setiap ulas terbungkus oleh pelepah daun. Daun jagung, daun sempurna. Berbentuk memanjang, antara pelepah dan daun terdapat ligula. D. Bunga jantan dan bunga betina biasanya terpisah dalam satu tanaman. Bunga jantan tumbuh di puncak tanaman berupa karangan bunga. Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Sedangkan bunga betina tersusun dalam tongkol. Tongkol tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Demikian anak-anak materi pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama kali ini. Semoga dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih. Salam jumpa kembali besok pagi. Salam sehat.